nggak sih? Kalian nonton video motivasi di YouTube atau TikTok, terus langsung merasa, gue bisa jadi orang sukses besok. Iya kan? Kalian juga pasti pernah ngerasain itu kan? Gue sih pernah banget. Dulu, gue sering banget nonton video motivasi. Kayak misalnya video yang ada Deddy Corbuzier atau Raditya Dika, yang ngomongin gimana mereka bisa sukses, gimana mereka bikin bisnis, dan tiba-tiba gue merasa hidup gue bakal berubah. Tapi, habis nonton video itu, apa yang terjadi? Gue malah scroll Instagram dan TikTok sampai jam 2 pagi, liatin orang joget-joget sambil dengerin lagu Korea, dan lupa segalanya. Serius deh, itu kayak dopamin hit sesaat yang langsung hilang. Gue merasa kayak udah sukses cuma dari nonton video 5 menit, tapi besoknya tetap aja. Tagihan listrik nganggur, wifi mati, dan gue cuma bisa mikir, kenapa hidup gue nggak berubah-ubah ya? Jadi, kalian tahu nggak sih, kenapa kita ngerasa seperti itu? Ternyata, ada penjelasan ilmiahnya. Otak kita itu punya cara kerja yang sangat aneh. Kita bisa dapetin dopamin, hormon kebahagiaan, cuma dari anticipatory reward, alias bayangan akan pencapaian. Contoh, gue nonton video motivasi dari Jerome Pauline, dia ngomong, jika lo bisa fokus, lo bisa jadi orang sukses. Terus gue mikir, yoi. Besok gue bangun jam 5 pagi, meditasi, bikin jurnal, dan sukses. Tapi, apa yang terjadi? Besoknya gue bangun jam 10 pagi, lihat alarm, langsung matiin, terus scroll TikTok ngeliat orang joget challenge gitu. Otak kita tuh gampang banget dapet dopamin cuma dari anticipating hal besar. Tapi pas saatnya kita harus mulai bertindak, kita malah sibuk dengan hal-hal nggak penting. Makanya, gue sering ngerasa kayak hanya perlu nonton satu video motivasi, dan gue udah merasa kayak orang sukses, padahal nggak ada yang berubah. Itu namanya dopamin hit palsu. Ngomong-ngomong, siapa di sini yang pernah nonton video motivasi dari Deddy Corbuzier tentang mindset sukses, terus setelah itu merasa bisa jadi orang kaya, tapi akhirnya malah scrolling TikTok selama 3 jam? Jadi, ini yang disebut motivation trap. Kita nonton video motivasi, merasa terinspirasi, mikir, oke, besok gue bakal mulai usaha, jadi pengusaha muda. Tapi kenyataannya, besok kita malah jadi pengusaha, makanan di kulkas doang. Gue pernah nonton video motivasi yang ngomong gini, semua orang yang sukses dimulai dari titik nol. Dan gue cuma bisa mikir, oke, berarti gue bisa jadi sukses banget karena mulai dari nol juga kan? Tapi pas gue ingat lagi, gue belum bayar tagihan listrik bulan ini, dan saldo di rekening udah habis buat beli kopi Starbucks minggu lalu. Gue mulai mikir, kalau dia bisa sukses, gue juga harus bisa. Tapi tiba-tiba ada notifikasi dari Instagram, lihat ada influencer yang bilang, gue baru beli rumah di Bali. Nah, di titik itu gue merasa, oke, gue butuh liburan, bukan sukses. Jadi, video motivasi yang bikin kita semangat itu benar-benar seperti dopamin hit sementara. Semuanya tampak bisa dicapai, tapi nyatanya kita malah balik ke kebiasaan lama, scroll Instagram, lihat orang joget-joget, atau lihat influencer yang update foto di pantai. Nah, ada lagi yang namanya information action fallacy. Jadi, kita sering mikir, semakin banyak informasi yang gue dapat, semakin banyak tindakan yang akan gue ambil. Padahal, gak juga guys. Contohnya begini, setelah nonton video motivasi, gue ngerasa, oke, gue akan bangun pagi, diet, kerja keras, dan sukses. Tapi kenyataannya, gue tetap bangun siang, mikir tentang kerja keras, terus scroll YouTube lagi, nonton motivational speech dari orang yang lebih sukses, dan ujung-ujungnya malah nambah beban pikiran karena jadi semakin bingung. Gue kayak, apa yang harus gue lakukan duluan? Jangan-jangan gue nggak cukup pintar? Nggak ada yang lebih parah dari decision fatigue. Saking banyaknya pilihan, akhirnya kita nggak ambil langkah apa-apa. Gue malah bisa ngabisin waktu berjam-jam cuma buat mikirin apa yang harus dimulai. Pernah gak, setelah nonton satu video inspirasi, malah distracted sama video TikTok yang bilang, 7 tips jadi orang kaya, tapi ujung-ujungnya lo malah scrolling video orang lawak sampai ngakak? Itu decision fatigue dalam bentuk paling parah. Kita juga punya masalah dengan keinginan instant gratification. Bayangin deh, kita nonton video TikTok 30 detik yang kasih tips bisnis atau motivasi, dan kita udah ngerasa kaya, gue bisa lakuin itu besok. Tapi pas besoknya, ya, scrolling TikTok lagi,
nungguin video lucu dari Deddy Corbuzier atau lihat konten dari Awkarin yang ngomongin keuangan tapi sambil tetap nge-fashionable. Semuanya terasa mudah dan instan, kayak instant noodles. Tapi kenyataannya kita butuh waktu, proses, yang nggak bisa kita dapat cuma dari nonton video pendek. Kalian pernah nonton Awkarin dan ngerasa hidup lo udah berubah? Gue sih pernah, tapi besoknya tetap aja ngadepin masalah sama wifi yang putus kan nggak bisa juga berharap dia bakal bantu bayar tagihan. Gue mau kasih saran, motivasi itu penting, tapi gak cukup kalau kita cuma nonton dan mikir oh, gue udah berubah. Kalau lo pengen sukses, harus ada action di belakangnya. Lo nggak bisa cuma nonton video Jerome Pauline atau Deddy Corbuzier yang bilang, mulai usaha, terus kerja keras. Action itu yang penting. Kalau enggak, kita cuma kayak orang yang udah baca 100 buku tentang investasi, tapi nggak pernah mau nabung. Misalnya gini, lo nonton video motivasi investasi untuk pemula, terus lo ngerasa keren banget. Besoknya, lo beli saham-saham kecil karena penasaran. Tapi begitu cek saldo rekening, lo malah kehabisan uang buat beli kopi dan pulsa. Nah kan, bukan cuma nonton doang yang bikin sukses. Jadi, kuncinya adalah langkah kecil yang konsisten. Mulailah dari hal-hal yang bisa lo lakukan sekarang. Jangan cuma nonton video sampai pagi, action juga harus dimulai. Kalau enggak, ya lo bakal terus nonton orang lain yang sukses tanpa pernah merasakannya sendiri. Akhirnya guys, hidup gak sesederhana video motivasi, tapi juga gak segitu rumitnya. Cuma butuh langkah kecil yang konsisten. Jadi, kalau lo merasa terinspirasi nonton video motivasi, bagus, tapi jangan cuma berhenti di situ. Ambil langkah, apapun itu. Gak usah nunggu waktu yang tepat atau semangat datang, karena yang ada cuma lo dan kursi empuk di depan TV. Gue sih berharap, besok kita bisa bangun lebih pagi, gak cuma scroll TikTok, tapi ya minimal gak bangun siang lagi. Terima kasih banyak and see you next time guys.